Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing Pak Hendra Gunawan dan Bapak dosen penguji Pak Denny Panal Hakim yang telah menyempatkan waktunya untuk pada kesempatan kali ini seminar tesis satu saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang juga telah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan seminar tesis satu dengan judul operator Calderon-Zygmunt pada ruang Murray klasik dan ruang Murray di perumum. Di sini outline-nya secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, hasil tesis 1, dan rencana tesis 2. Di bagian pendahuluan ini pada dasarnya menyajikan terkait dengan beberapa definisi dan teorema-teorema dasar yang digunakan untuk membuktikan hasil tesis 1. Adapun hasil tesis satunya terdiri dari dekomposisi Calderon-Zygmunt dan keterbatasan operator Calderon-Zygmunt pada ruang Lebesgue. Kita mulai ke bagian pendahuluan. Di sini terlebih dahulu didefinisikan mengenai ruang Lebesgue. Di sini definisinya standar. Misalkan P-nya positif berhingga, LP ini kita definisikan sebagai himpunan semua fungsi terukur F pada X, sedemikian sehingga besaran F ini di LP yang didefinisikan dengan integral dari modulus F pangkat P atas daerah X, ini balas kurung pangkat per P, ini nilainya berhingga. Lebih lanjut, besaran ini nantinya akan mendefinisikan sebuah norma, dan berdasarkan teorema ini, maka LP ini akan menjadi ruang Banach untuk P-nya besar sama dengan 1 dan P-nya ini berhingga. Selain ruang Lebesgue tadi, kita juga definisikan ruang Lebesgue lemah, yaitu LP tak hingga dengan P-nya ini bernilai hingga besar dari 0 sebagai himpunan dari semua fungsi terukur F, sedemikian sehingga besaran F ini di LP tak hingga yang didefinisikan dengan infimum dari semua bilangan positif C dengan ukuran dari himpunan X di X dengan fx-nya lebih dari alfa kurang dari atau sama dengan C pangkat P per alfa pangkat P, ini berlaku untuk setiap alfa lebih dari 0 nilainya berhingga. Selanjutnya didefinisikan fungsi source. Di sini fungsi source adalah fungsi F, sedemikian sehingga F-nya ini dicetak hingga dan semua pasangan multi indeks alfa beta terdapat konstanta C alfa beta, sehingga ini besaran rho alfa beta yang didefinisikan seperti pada slide itu nilainya berhingga. Himpunan semua fungsi source ini dinotasikan dengan S, dan ruang dualnya dinotasikan dengan S aksen disebut sebagai ruang dari tempat distribution. S ini juga dikenal sebagai himpunan semua fungsi F dicetak hingga, sehingga F dan semua turunan parsialnya untuk semua order ini turun dengan cepat. Lebih lanjut, di teorema berikutnya menyajikan sifat yang sangat penting dari fungsi source, yaitu untuk P besar atau sama dengan 1, didefinisikan himpunan channel tak hingga sebagai semua fungsi di F dicetak hingga dengan tumpuan kompak, maka channelnya ini termuat di S dan padat di LP. Lebih lanjut, kita juga punya dari situ S-nya padat di LP. Contoh fungsi source itu adalah fungsi fx sama dengan e pangkat minus modulus x kuadrat. Kemudian yang bukan contoh fungsi source adalah fungsi fx sama dengan e pangkat minus modulus x karena tidak terdiferensialkan di titik asal. Kemudian didefinisikan juga kernel standar atau kernel Calderon-Zygmunt, yaitu sebagai fungsi K yang didefinisikan pada hasil kali R pada Rn cross Rn kecuali di diagonalnya. Diasumsikan kondisi ukuran dan kondisi regularitasnya berlaku, yaitu terdapat konstanta A, sehingga modulus KXY ini dibatasi oleh A per modulus X kurangnya pangkat N. Untuk kondisi regularitasnya ini terdapat delta lebih dari 0, sehingga bagian pertama ini berlaku, yaitu jarak antara KXY dan KX aksennya kurang dari sama dengan bentuk pecahan A per X kurang X aksen pangkat delta per dan seterusnya, dengan catatan X dan X aksen ini memenuhi syarat tertentu. Ini untuk yang bagian keduanya ini pada dasarnya mirip seperti
pertama, tapi bagian pertamanya ini menyangkut koordinat pertama dan bagian keduanya menyangkut koordinat keduanya, yaitu X dan X aksen dan Y dengan Y aksen. Fungsi KXY yang memenuhi kondisi ukuran dan regularitas tersebut disebut sebagai kernel standar dengan konstanta delta dan A. Kemudian SK delta A ini menyatakan himpunan dari semua kernel standar dengan konstanta delta, A. Catatan di sini, jika K-nya kernel standar dengan konstanta delta dan A, maka K transpose yang didefinisikan dengan K transpose X, Y sama dengan KY, X ini juga merupakan kernel standar. Berikutnya kita akan mendefinisikan operator Calderon-Zygmund. Jadi misalkan T ini operator dari S to S aksen. T ini dikatakan operator Calderon-Zygmund jika ada kernel standar K sehingga representasi integral ini berlaku untuk X-nya tidak disupport dari F dan F-nya ini fungsi di C0 tak hingga, dan T-nya ini memenuhi keterbatasan L2, yaitu ada konstanta B lebih dari 0 sehingga norm dari T par Pi di L2 kurang dari sama dengan B kali norm par Pi di L2 untuk setiap par Pi ini di S. Himpunan semua operator yang memenuhi sifat tersebut kita simbolkan, kita anotasikan dengan CZO K, B. Perlu dicatat di sini bahwa karena awalnya T-nya ini didefinisikan pada fungsi Schwarz, tapi karena fungsi Schwarz ini padat di L2 dan T-nya ini terbatas L2, maka kita bisa memperluas operator T ini ke keseluruhan L2. Keseluruhan L2. Jadi sampai di sini kita bisa mendefinisikan T-nya itu di L2 dengan T-nya terbatas. Kemudian berikutnya kita selain F-nya di channel tak hingga, kita juga punya F-nya di L tak hingga dengan representasi integral sama seperti di definisi awal, yaitu misalkan T-nya operator Calderon-Zygmund, untuk F-nya di L tak hingga dengan tumpuan kompak dan X0-nya ini tidak disupport dari F, maka kita punya representasi integral ini sama seperti di definisi awal yang tadi. Kemudian kita lihat untuk teorema interpolasi Martin-Kiewicz. Jadi pada dasarnya teorema ini menyatakan bahwa untuk didefinisikan pada LP0, jumlahan LP0 dan LP1 dengan P0 kurang dari P1, nilainya ini positif, P1 boleh berhingga, dan hasil pemetaannya ini fungsi terukur pada Y. Jika T-nya ini memenuhi estimasi tipe lemah untuk P0 dan T-nya memenuhi estimasi tipe lemah untuk P1, maka untuk setiap P antara P0 dan P1, T itu terbatas dari LPX dan ke LP Y dengan konstanta A sebagaimana diberikan pada slide. Dengan definisi dan beberapa teorema tersebut, kita akan membuktikan beberapa hasil pada tesis 1 ini. Sebelumnya kita perkenalkan kubus diadik. Jadi kubus diadik ini di Rn adalah himpunan di Rn yang berbentuk hasil kali kartesius. Ini interval ada sebanyak n interval. Ujung kirinya itu tutup, ujung kanannya buka, dan masing-masing interval ini panjangnya sama, yaitu 2 pangkatnya dengan K-nya bilangan bulat. Kemudian kita lihat dekomposisi Calderon-Zygmund. Misalkan F-nya ini di L1 dan alfanya positif, maka kita bisa menemukan fungsi G dan B pada Rn sedemikian sehingga sifat 1 dan 6 ini berlaku. Jadi sifat pertama ini kita lihat F sama dengan G plus B, jadi F-nya ini bisa didekomposisi menjadi jumlahan 2 buah fungsi, yaitu G dan B, dengan G-nya ini disebut sebagai good function dan B-nya disebut sebagai bad function. G-nya di sini ada di L1, juga ada di L tak hingga, dan fungsi B-nya ini memenuhi beberapa sifat seperti pada 3, 4, 5. B ini berupa jumlahan dari fungsi lain BJ dengan support dari BJ ini termuat di suatu kubus diadik VJ. Kita akan melihat bukti dari dekomposisi Calderon-Zygmund. Awalnya kita ambil alfanya positif, kita dekomposisi Rn ini menjadi gabungan dari koleksi kubus diadik Q.
masing-masing ukurannya sama, dengan ukurannya itu besar tidak kurang dari 1 alfa kali norm F di L1. Hasil dekomposisi itu terdiri dari kubus-kubus, kita misalkan sebagai kubus generasi 0. Kemudian masing-masing kubus generasi 0 ini kita bagi menjadi 2 pangkat N kubus diadik yang lain dengan cara membagi 2 sama panjang pada superfisinya. Kubus-kubus baru tersebut kita nyatakan sebagai kubus generasi 1. Dari kubus-kubus generasi 1 tersebut, kita kumpulkan ke himpunan S1 dengan catatan kubus yang terpilih tersebut memenuhi syarat bahwa nilai rataan modulus F di kubus itu lebih dari alfa. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk kubus-kubus yang tidak terpilih, artinya kubus yang tidak di S1, kita bagi lagi menjadi 2 pangkatan kubus diadik yang lain. Hasilnya nanti kita misalkan sebagai kubus generasi kedua. Kemudian kita kumpulkan kembali ke S2 dengan catatan nilai rataan modulus FPQ itu lebih dari alfa. Dengan melanjutkan proses tersebut, kita akan memperoleh barisan himpunan SN sedemikian sehingga SN ini koleksi semua kubus diadik dengan generasi N dengan nilai rataan dari modulus FPQ itu lebih dari alfa. Dari konstruksinya kita lihat bahwa himpunan SN ini, N bilangan asli, saling bebas dan gabungannya adalah terbilang. Nantinya gabungannya nanti itu kita tunjukkan bahwa merupakan kubus diadik yang dimaksud pada teorema. Kita enumerasi ulang gabungan dari SM ini sebagai himpunan QJ, J-nya himpunan asli dengan QJ-nya ini kubusnya. Dari konstruksinya, kalau untuk QJ itu memenuhi nilai rataan modulus F di QJ lebih dari alfa. Ada kemungkinan kalau ini nilai gabungannya tadi berhimpunan kosong. Kalau himpunan kosong kita tuliskan B-nya 0 dan jelas kita pilih G-nya F. Kalau tidak kosong, kita definisikan BJ, B, dan G seperti pada slide. Kita lihat bahwa F-nya itu G plus B dan sifat 1 ini berlaku. Dari definisi bahwa BJ ini hasil kali dari fungsi karakteristik, maka support dari BJ ini termuat di PJ. Ini membuktikan sifat ketiga. Kemudian dengan menghitung integral BJ atas daerah PJ, kita peroleh bahwa integral tersebut sama dengan 0. Ini membuktikan sifat 4-nya berlaku. Kemudian jika QJ-nya ini kubus terpilih, kita akan menemukan kubus yang tidak terpilih V aksen dengan panjang sisinya itu 2 kali panjang sisi QJ. Karena Q aksen ini tidak terpilih, maka nilai rataan F di Q aksen itu tidak lebih dari alfa. Dari sifat ukuran, maka ukuran dari Q aksen ini sama dengan 2 pangkat N kali ukuran QJ. Dan kita lihat bahwa nilai rataan dari modulus F ini dibatasi oleh 2 pangkat N kali alfa. Dengan faktor tersebut, kita hitung norm L1 dari BJ, ternyata dibatasi oleh 2 pangkat N tambah 1 kali alfa kali ukuran dari QJ. Ini membuktikan sifat kelima. Kemudian kita lihat karena nilai rataan dari modulus F di QJ itu lebih dari alfa, maka jumlahan dari modulus dari ukuran QJ ini dibatasi oleh 1 alfa kali norm F di L1. Ini menggunakan sifat yang tadi, sifat dari QJ. Ini membuktikan sifat 6. Langkah terakhir ini menunjukkan bahwa sifat 2 ini berlaku. Idenya ini kita mencari bentuk eksplisit dari Gx-nya. Di sini kita tuliskan dulu G sama dengan F kurang B. Dari bentuk tersebut kita peroleh bentuk eksplisitnya Gx ini bernilai nilai rataan F di QJ untuk X-nya di QJ dan nilainya itu F jika X-nya tidak di QJ. Kemudian kita hitung norm G di L1. Dari sini kita peroleh bahwa norm G di L1 ini dibatasi oleh norm F di L1. Kemudian untuk X-nya ini membuktikan bagian pertama. Untuk sifat kedua kita akan membuktikan bagian keduanya. Ini untuk X-nya di QJ diperoleh bahwa modulus Gx ini dibatasi oleh 2 pangkat N alfa dari bentuk eksplisit dari G-nya.
Kemudian kita pilih X-nya yang tidak terletak di Pj. Maka jika kita ambil K bilangan asli, maka ada secara tunggal kubus dari Qxk, generasi K ini yang tidak mau terpilih dan memuat X. Karena tidak terpilih, maka nilai rataan dari modulus F di kubus Qkx ini kurang dari sama dengan alfa. Kemudian dengan teorema diferensiasi Lebesgue, itu dengan mengambil K menuju tak hingga, K menuju tak hingga, maka jari-jari dari kubusnya K menuju 0. Dari sini kita peroleh modulus F kurang dari atau sama dengan alfa hampir di mana-mana pada Rn, kecuali di gabungan J, J-nya 1 sampai N, 1 sampai tak hingga. Kemudian sebelumnya untuk X-nya di PJ itu kita peroleh bahwa modulus X-nya kurang dari sama dengan 2 pangkat N alfa. Berarti secara keseluruhan kita punya modulus J-nya ini kurang dari atau sama dengan 2 pangkat N alfa hampir di mana-mana pada Rn. Dengan definisi dari norm L tak hingga, kita peroleh norm G di L tak hingga ini dibatasi oleh 2 pangkat N alfa. Jadi ini membuktikan sifat yang kedua. Kemudian sebelum membuktikan keterbatasan operator Calderon-Zygmund pada LP dan ruang Lebesgue lemah, kita terlebih dahulu menunjukkan estimasi tipe lemah untuk good function pada dekomposisi Calderon-Zygmund. Misalkan alfanya positif dan F-nya ini di L1, jika G adalah good function pada dekomposisi Calderon-Zygmund untuk F dan T-nya ini operator Calderon-Zygmund, maka ukuran dari himpunan X di Fn dengan modulus TGX F dari alfa 2 ini dibatasi oleh kuadrat dari 2B kali 2 pangkat N per alfa kali norm F di L1. Untuk buktinya kita tuliskan ukuran himpunan tersebut dengan mengkuadratkan kedua ruas pada TGX dan alfa per 2 dan juga dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev, kita peroleh bahwa ukuran himpunan tersebut dibatasi oleh 2 pangkat 2 per alfa pangkat 2 kali norm TG di L2 kuadrat. Dengan keterbatasan L2 dari T, maka kita peroleh ini ukuran himpunan tersebut dibatasi oleh 2 pangkat 2 per alfa pangkat 2 kali B pangkat 2 kali norm G di L2 kuadrat. Kemudian ini kita gunakan ketaksamaan Holder untuk L1 dan L tak hingga. Di sini kita peroleh norm dari G di L2 kuadrat ini kurang dari sama dengan norm G di L tak hingga kali norm G di L1. Kemudian dengan sifat dari good function-nya, kita akan peroleh bahwa ini kurang dari sama dengan 2 pangkat N alfa kali norm G di L1. Kemudian secara keseluruhan, ukuran himpunan ini dibatasi oleh 2 kuadrat dari 2B kali 2N per alfa kali norm G di L1. Berikutnya kita akan menunjukkan keterbatasan operator Calderon-Zygmund ini di ruang Lebesgue. Kita misalkan K-nya di kernel standar dan T-nya operator Calderon-Zygmund, maka T ini mempunyai perluasan terbatas dari L1 ke L1 lemah dan juga LP ke LP untuk P-nya bertinggal lebih dari 1. Untuk idenya ini kita terlebih dahulu membuktikan T mempunyai perluasan terbatas dari L1 ke L1 lemah, kemudian LP ke LP untuk P-nya antara 1 dan 2, dan LP ke LP untuk P-nya lebih dari 2. Di sini untuk pembuktian L1 ke L1 lemah, kita gunakan suatu subhimpunan dari L1 yang padat di L1. Di sini kita pilih himpunan F0, yaitu himpunan semua kombinasi linear dari fungsi karakteristik kubus diadik. Kita tetapkan alfanya lebih dari 0, akan ditunjukkan estimasi tipe lemah untuk F0. Misalkan F-nya di F0, maka F-nya di L1. Dari sini kita bisa menggunakan dekomposisi Calderon-Zygmund, yaitu menuliskan F sebagai jumlahan dari bad function dan good function. Jumlahan B ini, yaitu jumlahan BJ, terdiri dari berhingga banyaknya indeks, karena F tadi adalah
karena tadi adalah kombinasi linear dari suatu kombinasi linear dari fungsi karakteristik kubus diadik. Dari dekomposisi Calderon-Zygmund, setiap fungsi BJ ini terbatas dengan tumpuan kompak. Kemudian dari asumsi bahwa T operator Calderon-Zygmund TBJ ini di L2. Kemudian dengan teorema interpretasi tadi bahwa operator Calderon-Zygmund atas fungsi terbatas dengan tumpuan kompak diperoleh bahwa untuk X yang bukan anggota di support dari BJ, kita peroleh representasi integral berikut. Nah, kemudian kita buat kubus QJ bintang dengan kubusnya ini sejajar, sisinya ini sejajar dengan sumbu dan pusatnya sama dengan kubus QJ, dan panjang sisinya itu 2 akar N kali panjang sisi dari QJ. Dengan ini perhatikan bahwa ukuran dari X di Rn dengan TFX-nya lebih dari alfa ini dibatasi oleh ukuran dari X untuk TGX-nya lebih dari alfa per 2 dan X untuk TBX-nya lebih dari alfa per 2. Berdasarkan lemma sebelumnya, maka kita cukup menentukan estimasi bagi good function-nya, yaitu ukuran himpunan X di Rn dengan TBX-nya lebih dari alfa per 2. Dari sini, dari baris pertama ini diperoleh dari dengan mengubah Rn menjadi gabungan QJ bintang dan yang bukan di gabungan QJ bintang. Kemudian dengan ukuran Lebesgue kita dengan sifat ukuran kita peroleh baris kedua ke baris ketiga ini dengan menggunakan ketaksamaan Chebyshev. Baris ketiga ke baris keempat kita gunakan definisi dari QJ bintang yang tadi. Kemudian dari baris keempat ke baris 5 ini menggunakan sifat dari QJ ini pada dekomposisi Calderon-Zygmund. Kita lihat bahwa pada bentuk terakhir ini sudah memuat norm FDL1 per alfa. Berarti sisa menentukan estimasi untuk suku keduanya. Jadi suku kedua kita akan estimasi. Sebelumnya misalkan YJ ini pusat dari kubus QJ. Untuk X-nya yang tidak di QJ bintang, maka jarak antara X dan YJ ini lebih dari sama dengan akar N kali panjang dari QJ. Di lain pihak, jika kita mengambil Y-nya di QJ, maka jaraknya dengan jarak titik itu ke pusatnya itu akan kurang dari sama dengan akar N kali panjang QJ bintang per 2. Secara keseluruhan dengan menggabungkannya itu kita peroleh bahwa jarak antara Y dan YJ ini kurang dari dengan 1/2 kali jarak antara X ke YJ. Dari sifat dekomposisi tadi kita peroleh bahwa integral BJ atas daerah kubus PJ ini nilainya 0. Ini nanti akan kita sisipkan. Kemudian ke bagian jumlahannya itu baris pertama ini diperoleh dengan mengubah TBJ ini berupa representasi integral, kemudian baris ke 1 ke 2 itu diperoleh dengan menyisipkan integral yang bernilai 0 di atas tadi. Kemudian seterusnya ini menggunakan ketaksamaan segitiga, dan menggunakan sifat integral untuk baris terakhir. Kemudian kita lihat untuk Y-nya di QJ yang bukan merupakan pusat, kita peroleh ketaksamaan paling atas tersebut. Ini menggunakan sifat kernelnya, menggunakan sifat kernel standar. Kemudian kita lakukan perubahan variabel X kurang YJ ke X dan mengenali bahwa fungsi yang diintegralkan itu adalah fungsi radial. Maka kita peroleh nilai integral itu dibatasi oleh A kali Cn. A kali Cn dari sini jumlahannya akan jumlahan J, integral dari TBJX modulus TBJX untuk daerah pengintegralan di luar dari QJ bintang ini akan dibatasi oleh A kali Cn 2 pangkat N tambah 1 kali norm FDL1.
secara keseluruhan kita peroleh bahwa ukuran dari himpunan X di Rn ini untuk modulus TFX lebih dari alfa dibatasi oleh suatu konstanta ini kali seper alfa kali norm F di L1. Nah, diperoleh bahwa T-nya ini memiliki perluasan terbatas dari F0 ke L1 hingga. Tapi karena F0-nya ini padat di L1, maka kita bisa menunjukkan bahwa T-nya ini mempunyai perluasan terbatas dari L1 ke L1 lemah. Kemudian karena T-nya ini memiliki perluasan terbatas dari L1 ke L1 lemah, dan T-nya juga terbatas dari L2 ke L2, akibatnya terbatas dari L2 ke L2 lemah, maka dengan teorema interpolasi Martin-Kiewicz, kita peroleh bahwa T-nya ini terbatas dari LP ke LP untuk P-nya antara 1 sama 2. Langkah terakhir adalah menunjukkan bahwa T mempunyai perluasan terbatas pada LP, untuk P-nya ini lebih dari 2 kurang dari hingga. Perhatikan bahwa ini kita menggunakan dualitas T transpose yang didefinisikan dalam sebagai hasil K di dalam TF dan G sama dengan F. Hasil K dalam F dan T transpose G ini untuk setiap F, G di S pada dasarnya memiliki kernel K transpose X, Y. Bisa dicek bahwa untuk operator Calderon-Zygmund dengan kernel standarnya juga transpose juga memenuhi estimasi yang sama sebagaimana untuk K. Dari situ kita juga selain itu kita juga bisa mengecek bahwa T transpose ini memenuhi keterbatasan L2. Dengan hasil sebelumnya kita bisa simpulkan T transpose ini mempunyai perluasan terbatas dari L1 ke L1 lemah. Oleh karena itu, dengan teorema interpolasi Martin-Kiewicz, T transpose ini mempunyai perluasan terbatas dari LP aksen ke LP aksen untuk P aksennya antara 1 dan 2 dan memenuhi seper P tambah seper P aksen sama dengan 1. Kemudian dengan dualitas, kita peroleh bahwa norm TF di LP dibatasi oleh C kali norm F di LP. Jadi disimpulkan bahwa T terbatas untuk P-nya terbatas pada LP ke LP untuk P-nya lebih dari 2. Jadi secara keseluruhan kita disimpulkan bahwa operator Calderon-Zygmund memiliki perluasan terbatas dari L1 ke L1 lemah dan dari LP ke LP untuk P-nya bertinggal lebih dari 1. Kemudian kita beralih ke rencana tesis 2. Berdasarkan hasil tesis 1 tadi, kita peroleh bahwa operator Calderon-Zygmund ini awalnya didefinisikan pada ruang fungsi yang sifatnya sangat baik, yaitu fungsi source S. Kemudian dengan keterbatasannya keterbatasan L2, kita bisa memperluasnya ke keseluruhan L2. Dengan keterbatasan L2 tersebut, kita bisa membuktikan bahwa operator Calderon-Zygmund ini dapat diperluas menjadi operator terbatas dari L1 ke L1 lemah dan dari ruang LP ke LP untuk P-nya bertinggal lebih dari 1. Hasil tersebut kita memunculkan pertanyaan mengenai perluasannya pada ruang fungsi yang lebih umum, yaitu dalam ini ruang Morey. Berdasarkan penjelasan itu, di sini kita penulis akan mempunyai ada 2 tujuan, yaitu mempelajari perluasan operator Calderon-Zygmund pada ruang Morey klasik dan perluasan operator Calderon-Zygmund pada ruang Morey diperumum, terutama terkait dengan perluasan terbatasnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Yusuf. Saya beri applause buat Anda telah mempresentasikan ini dengan baik dalam waktu yang pas juga begitu ya. Baik, untuk sisa waktunya Pak Denny dan saya akan bertanya beberapa hal. Saya beri kesempatan pada Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, mangga. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Saya kira topik yang menarik yang sudah dipresentasikan oleh Yusuf. Mungkin dari slide awal dulu, mungkin saya coba berurutan.
Yang ini Pak. Ya, mungkin ini saja ya, imbunan smart fungsi F gitu ya maksudnya. Oh iya Pak. Terpurmio gitu ya. Iya. Tapi secara lisan tadi Anda sudah benar. Hanya di slide-nya saja. Kemudian di kondisi dari kernel K tadi bisa di ini tampilkan. Nah, makna regularitas itu apa? Apa seperti semacam kekontinuan atau ada artinya dengan turunan ketaksamaan tersebut? Ya, silakan. Langsung dijawab. Terkait dengan turunan terhadap X, Pak. Gradien terhadap X karena terjadi perubahan untuk X dan X aksennya dan Y ke Y aksennya. Oke, baik. Dengan seperti ada eksponen holdernya ya, delta atau apa gitu. Iya. Baik. Ini definisi secara ini, apakah ada contoh untuk misalnya tentu ini mungkin bermula dari suatu operator khusus kemudian nanti memenuhi sifat ini atau setelah diformulasikan ini ada contoh yang ini. Saya kira mungkin dari yang khusus dulu mungkin ya. Tapi silakan. Bentar. Bisa ya, menulis atau lisan, Pak? Contoh kernelnya itu KXY sama dengan seper X kurang Y pangkat N. Untuk N-nya sama dengan 1, berarti kita berbicara terkait dengan transformasi Hilbert. Ya, transformasi Hilbert. Oke, terima kasih. Jadi kalau dimensi N-nya RIS ya? Transformasi RIS. Baik, kemudian syarat X0 tidak disupport itu tadi seketika itu ya, definisi operatornya ada syarat X0 tidak disupport F itu artinya apa? X-nya tidak representasi itu. Iya. Kalau S-nya disupport nanti tidak terdefinisi karena K-nya didefinisikan hanya kecuali untuk diagonalnya. Jadi ada kemungkinan nanti KY, Y-nya. Oh iya. Di X sama dengan Y ya? Iya, Pak. Oke. Tapi kalau dia disupport, nanti. Oke. Ya, jadi kalau tidak disupport ya 0 saja gitu ya? Iya, Pak. Nilainya. Baik. Itu yang sama. Oh, ini yang ini dulu. Kenapa dipilih sebagai dasarnya adalah keterbatasan pada L2, asumsi ini awal dari operatornya. Apa kekhususan dari L2 ini? Oh. Ya, jadi kenapa terdapat B positif sehingga berlaku TV L2 lebih kecil dengan B VL2. Kenapa bukan misalkan L1 atau delta hingga? Iya, kenapa dipilih L2? Kalau untuk di L2 ini kalau di L2 itu nanti bisa ke keterbatasan di LP, Pak. Pemahaman saya mungkin duanya ini bisa diganti ke sebentar. Yang ditanya tuh kenapa itu artinya di belakang, kalau dibawa ke LP itu artinya di depan ya. Itu bukan alasan, itu akibat nanti. Yang ditanya alasan. Yang Anda tahu tentang L2 apa?
Eh, seingat saya kaitannya dengan di transformasi ya Pak. Ya. Ya, itu satu hal. Selain itu, di L2 ada struktur apa? L2 itu merupakan ruang apa? Hasil kali dalam Pak. Hasil kali dalam ya. Di situ Ruangan Pak. ajoin dan lain-lainnya tuh ini apa namanya? Relatif relatif gimana ya kalau dibandingkan dengan ruang eh, bernorma gitu. Ya, iya Pak. Saya kira ada ini ruang Hilbertnya ya di. Ya, Iya. Tapi di buktinya tadi nggak kelihatan nggak di buktinya? di bukti di di sini Pak, di bagian perhatikan bahwa di bagian terakhir itu digunakan keterbatasan di L2-nya. Oh, tapi keterbatasan di L2-nya Anda pakai ya di sini ya. Iya Pak. Dan itu coba yang keterbatasan di L2 itu jadi hanya di definisi atau gimana? Dari definisi Pak, langsung di definisi. Ya latar belakangnya tidak Oh, kelihatan ya di sini ya. Itu yang Pak Denny tanyakan sebetulnya. oh iya. Tapi nggak apa-apa coba. Jadi si latar belakang si definisinya sudah memisalkan itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa begitu barangkali ya. Mungkin perlu ditelusuri riwayatnya ya. Gitu barangkali Pak Denny ya. Atau mungkin kalau dihubungkan ke hasil kali dalam, contoh tertentu mungkin bisa mudah diperiksa Nah, misalnya. begitu. Ya, operator apa yang biasanya di sebentar Volterra semacam itu ya? Ya Pak mungkin. Di analisis fungsional kamu ngambil nggak Yusuf atau pernah di buku Kreisig banyak gitu? Ada operator-operator yang operator dengan kernel seperti ini ya? Ya. Jadi, oke, itu PR. Baik. Mangga lanjut Pak Denny. Baik Pak. Ketika mengkonstruksi kubus diadik, sebentar tadi itu kubus diadik atau yang waktu Calderon-Zygmunt ya? Oh iya, yang kubus diadik saja mungkin ketika itu sebenarnya mungkin ya hanya notasi saja ya. Baiknya ketika sudah misalkan sudah membuat subhimpunannya, mungkin indeks kubusnya mungkin key-nya mungkin perlu dibedakan kali mungkin ya. Oh yang misalnya S1 ke S1 Oh. S1 itu key yang indeks Q1 gitu ya. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya. Membedakan di atas saja sih mungkin. Kalau yang penggunaannya tadi sepertinya sudah kalau penggunaan mengkonstruksi. Oh, ya tadi ada indeks K. Nah ini sepertinya sudah Pak kalau penggunaannya. Tapi yang di awal tadi mungkin yang sebelum mendefinisikan fungsi good dan bad tadi sepertinya tadi sedikit terlewat. Tapi kalau yang ini sudah muncul. Iya. Dibuat konsisten ya Yusuf. Iya Pak. Yang indeks K itu di langkah sebelumnya juga gitu. Iya. Oke. Nah akhirnya keterbatasannya tadi P-nya range-nya bagaimana coba yang hasil LP-nya LP dari 1 sampai tahingga ya? Yang mana itu Pak? Oh iya, LP-nya beda 1 ke tahingga, kurang dari tahingga. Ini ya, misalkan K memenuhi kondisi itu.
terbatas lemah. Bukannya mungkin saya kurang pas. Kalau T-nya disebut sebagai operator Calderon-Zygmunt, bukannya kernelnya memenuhi kondisi ini ya, kondisi yang diberikan ya, standar ya? Iya Pak, kondisi standar. Jadi misalnya KXY-nya di SK itu bisa dihapus sepertinya. Misalkan T adalah operator Calderon-Zygmunt. Oh iya. Saya pikir ya seperti itu ya. Iya. Karena otomatis kalau mengatakan T Calderon-Zygmunt, kernelnya adalah kernel standar ya. Oh iya Pak. Untuk lebih efisien ya. Iya. Dan memang di buktinya muncul bahwa kayaknya standar kernelnya itu ya. Iya, muncul Pak di bukti. Iya. Oke. Ya mungkin sebenarnya hanya saran saja penyampaian, dan ini di halaman yang tidak penuh satu halaman seperti ini. Lebih baik misalnya dibuat sketsa bukti dulu. Jadi yang saya membuktikan dari L1 ke L1 hingga kemudian membuktikan dari LP ke LP, P-nya dari 1 sampai 2 dulu ya awalnya. Iya Pak. Kemudian dualitas. Jadi di awal ini bisa tidak dirangkum, misalnya sketsa bukti merangkum semua bukti yang sampai di bagian belakangnya gitu. Nah baru yang setelah itu buktinya. Jadi ada gambaran besar dulu. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Masukan buat ke depan ya untuk seminar tesis 2 nanti kalau buktinya panjang. Kalau sekarang sudah terlanjur. Iya Pak. Terima kasih Pak Denny sarannya. Iya Pak, sama-sama. Hanya ini saja Pak, nanti ini kan mungkin juga ini kalau di Orang More harus diperluas, harus seperti ini. Ya. Sepertinya dipecah ya. Dulu. Tentu dicatat juga ini untuk penyusunan tesisnya nanti, karena ini pasti akan dituliskan juga di mungkin bab 2 gitu ya, tentang keterbatasan operator Calderon-Zygmunt di LP ini. Jadi buktinya tuh dibagi-bagi gitu ya. Oh, benar. Dan dijelaskan dulu di depan gitu ya. Buktinya akan terdiri atas beberapa bagian. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu loh. Maksud Pak Denny. Iya. Baik Pak, saya kira sudah sangat baik. Tinggal yang beberapa detail tadi yang di awal itu saja Pak. Terima kasih Pak Denny atas masukannya. Beberapa pertanyaan Pak Denny itu sudah saya ini juga sebetulnya akan saya ajukan juga sekarang gitu ya. Yang pertama, contoh kernel K tadi Yusuf Anda sudah memberikan, tapi kemudian lanjutannya adalah kalau contohnya itu KXY sama dengan 1 per X min Y pangkat N, maka deltanya sama dengan berapa? Cepet aja. Deltanya 1 Pak. Iya. Oke, bagus. Anda paham itu ya, karena turunan kan. Nah, pertanyaannya dalam definisi itu delta tidak harus sama dengan 1 kan gitu ya. Jadi Anda mungkin perlu cari contoh lain juga yang deltanya bukan 1. Tidak harus sekarang. Pertanyaan saya kemudian, sebetulnya delta ini nilainya makin besar makin bagus atau yang penting positif aja. Dalam pembuktian sebetulnya nilai delta kan terhapus. Iya Pak, nilai delta tidak dipakai di pembuktian. Bukan tidak dipakai. Kalau tidak ada delta itu tidak jalan buktinya. Tapi ada, tapi kemudian terhapus. Kalau di kimia ini seperti apa ini namanya? Seperti katalis gitu ya. Nah pertanyaannya tadi sebetulnya deltanya
Kalau secara umum delta makin besar makin baik atau makin buruk? Makin buruk, Pak. Kalau ini terkait dengan pertanyaan apa artinya reguler gitu ya. Kan di sini kalau deltanya 0 tidak bagus, artinya juga kalau positif bagus dan makin besar sebetulnya makin reguler. Nah, reguler tadi Anda jawabannya kurang bagus. Ya. Sebetulnya reguler itu kurang lebih seperti kekontinuan tuh itu termasuk ya, tapi itu kasus khusus saja. Cuman jawabannya bisa seperti itu gitu. Kalau X dekat dengan X aksen, maka KXY dekat dengan KX aksen Y kan gitu kan? Iya. Nah, di sini delta jadi berpengaruh. Derajat makin dekatnya itu ditentukan oleh delta itu gitu ya. Begitu. Jadi kalau deltanya katakan 2 gitu, kan sesuatu yang kecil dipangkatkan 2 menjadi lebih kecil kan. Iya. Nah, di situ gitu loh. Itu di situ regularitas tuh punya makna yang sebetulnya penting gitu ya. Gitu. Tapi Anda bisa menjawab pertanyaan saya itu sebetulnya gini. Kalau dibaca di literatur, itu ada perumuman barangkali. Yang di atas pangkatnya delta, yang di bawah mungkin pangkatnya tidak harus delta gitu loh. Ada nggak yang seperti itu? Di definisi di lecture note-nya Pak Sawan itu beda. Nah, gitu ya. Nah, kalau beda, nanti tidak terhapus. Akan menyisakan eksponen gitu loh. Tapi tentunya ada syarat yang mana yang harus lebih kecil atau yang lebih besar gitu ya. Ya itu nanti menjadi note catatan di akhir bab inilah gitu ya. Jadi atau setelah pembuktian Anda melihat loh deltanya tuh terhapus gitu ya. Tapi di literatur sebetulnya ada definisi yang lebih umum gitu ya dengan pangkat berbeda. Oke, jadi lebih banyak masukan dari saya. Yang kedua, ada A pangkat 1 per P min 1 per P1 per 1 per P0 min 1 per P1. Nah, itu Anda bisa sederhanakan pangkatnya, samakan penyebut dan seterusnya, lalu pecahan bagi pecahan gitu ya. Itu jadi lebih enak kelihatannya lah. Jadi nanti pangkatnya P0 per P1 kali P1 min P per P1 min P0 gitu ya. Ini tentu saja betul, tapi Anda nulisnya pakai Word juga, jadi pakai apa? Office ya. Jadi pangkatnya kurang ramah itu. Gitu. Yang ketiga, saran juga sebetulnya. Karena huruf T itu terlalu umum ya. Untuk operator Anda barangkali walaupun di literatur tidak ditulis seperti itu, barangkali Anda notasikan dengan T dengan indeks K gitu ya. Jadi TK gitu ya. Karena ini operatornya operator dengan kernel K kan? Iya, Pak. Kalau di sini enggak ya. Ini umum kan? Tapi yang teorema coba. Nah, ini yang tadi. Nah, yang di bawah itu sebaiknya TK aja. Demikian juga yang di slide ini ya. Jadi definisi TK gitu. T indeks K subscript gitu ya. T subscript K. Paham ya? Iya, paham, Pak. Saya kira itu. Iya, saya kira dari saya itu. Daripada ini barangkali setelah saya mengajukan beberapa usulan tadi, ada yang mau ditambahkan Pak Denny? Saya kira cukup Pak. Ya, artinya kebergantungan K-nya tadi saya juga setuju di
terutama yang di terakhir tadi muncul K dan asumsi K dan T, yang mana asumsi K bisa dihapus. Iya. Ya itu saja, Pak. Iya. Bahkan si K-nya sendiri kan tidak harus ditambahkan, tapi Anda bisa menulis K-nya itu sama dengan K sub delta gitu loh. Karena deltanya itu menjadi bagian dari si K-nya kan. Ya. Cuman Anda jangan munculkan di T-nya TK aja, tapi waktu mendefinisikan K, terdapat kernel standar K sama dengan K delta gitu ya. Jadi dalam definisi kernel standar itu K itu sama dengan K delta. Tapi Anda nulisnya K ke depannya K. Coba balik ke definisi kernel standar. Saya ambil bolpen untuk annotate. Nah, ini. Nah, di sini ya, saya coba annotate. Nah, ini terlihat? Iya, Pak. Gitu. Oh. Bahkan ada A juga ya. Cuman A-nya barangkali itu tidak penting untuk A-nya sebuah konstanta yang barangkali tidak fix juga. Barangkali kan A itu seperti batas aja gitu ya. Tidak harus batas-batas terkecil gitu ya. Tapi delta ini ya signature dari kernel itu. Begitu. Saya kira cukup ya Pak Denny. Dari teman-teman ada yang mau bertanya juga? Sylvia, Andi, atau Leo? Tidak ada. Baik, kalau tidak kita jeda dulu 5 menit sebelum berikutnya nanti Andi yang akan menyampaikan seminar tesis satunya. Yusuf, saya kira Anda bisa stop sharing. Terima kasih Anda sudah sampai di tahap ini. Semoga rencana semester tesis 2-nya bisa dilaksanakan dengan lancar juga ya. Terima kasih Pak Denny. Penilaian nanti menggunakan formulir yang sudah diberikan oleh Bu Noi kepada Pak Denny dan juga kepada saya. Jadi kami akan mengisi masing-masing. Baik. Kita jeda 5 menit ya. Terima kasih Pak Indra, Pak Denny. Ya, selamat siang di sana. Udah pukul, masih pagi. Yusuf ini di Makassar Pak Denny. Semester 2 kalau bisa sudah di Bandung luring ya, dan menjelang wisuda juga barangkali Anda ya. Ya, baik, Pak. Oke, kita jeda 5 menit.